Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan sama Tuhan Yesus di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama beribadah, menikmati kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat setiap perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan sudah kerjakan buat bagi kita. Kita mau satukan hati untuk kita berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Di setiap pujian penyembahan kami Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan, kuduskan akan setiap hati kami Tuhan, untuk kami layak di hadapan-Mu Yesus. Saat hari ini Tuhan, kami mau membawa ucapan syukur kami pada Engkau Yesus, karena Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguh sangat sempurna dalam hidup kami Yesus. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang terbaik buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau tidak baik Yesus. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
melakukan Ku kami mau Yesus. menyembah-Mu, Haleluya Yesus. ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu, biarlah yang segala bernafas menyembah-Mu Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang setia. Layak ditinggikan Jesus, kami sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya, zaman Kau baik Tuhan, zaman yang Kau baik, zaman yang Kau baik Tuhan. Kasih-Mu tanpa kesudahan, selalu baru bagi setiap kami. Haleluya. Hanya Kau yang layak disembah. Oh Yesus, Engkaulah kekuatanku, kota bentengku, hanya padamu kami berserah, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes. Terima kasih sebab Kau terima puji Yesus. sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus Raja. Saja semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Hanya Engkau layak ditinggikan Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja, Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima pujian, Engkau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Hanya Engkau layak disembah, hanya Engkau layak ditinggikan Tuhan. Kami buka ibadah kami dengan ucapan syukur. Yang percaya semua katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik dan teramat baik bagi kita. Kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 ku memuji. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana.
percaya Tuhan, kasih-Mu tak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Selalu baru bagi kami Tuhan. Kami percaya Yesus. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah. Amin. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Tangan-Mu yang berkuasa, Besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, lalu pegang erat tanganku. Haleluya. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Selalu nyata. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang berkuasa, amin, selalu menopang hidupku, selalu menopangku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Mari kita sama katakan, amin. Yes. Haleluya. Sudah kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama saya bangkit duduk Bapak Ibu. Mari arahkan tangan kita ke depan Bapak Ibu, kita berdoa buat mereka. Haleluya, haleluya. Tuhan, sekalipun cuaca tidak bersahabat, namun kami datang di rumah Tuhan untuk Engkau melawat, untuk Engkau memberi kekuatan bagi kami, dan Engkau beracara bagi anak-anak sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus. Allah memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka, hati mereka terbuka di hadapan Allah oleh karena pertolongan pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Tanamkan firman di hatinya Allah, tanamkan kebenaran firman Allah dalam hidupnya, sehingga firman itu bertumbuh menjadi kuat dan imannya menjadi kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, keceriaan, sukacita daripada Tuhan menyertai, sehingga waktu mereka beribadah, mereka penuh dengan sukacita, karena ada Roh Kudus menolong,
mendukung mereka, memimpin mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Tuhan memberkati dengan segala keberadaan mereka. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang hidup memberkati, Allah yang kudus memberkati, dan Tuhan akan terus bekerja lewat firman Allah, lewat pujian penyembahan yang mereka adakan di dalam nama Yesus. Guru-guru sekolah minggu semua diberkati oleh Tuhan. Orang tua mereka diberkati oleh Tuhan. Buat mereka anak-anak sekolah minggu yang tidak bisa hadir pada hari ini, Tuhan sertai mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jamah ya Tuhan, hingga minggu depan mereka ada di rumah Tuhan untuk kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengimani bahwa Tuhan sudah berkati ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Berkati. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagi hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sayang. Terima kasih Yesus. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan
Sepanjang hidupku kau Lakukan hati kami Yesus. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Semua jangan sempat berdiri. Kebaikanmu Haleluya. Sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku kau sangat baik. Ya Yesus, kau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik Tuhan. Dan pipinya Tuhan, kau sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya. Kamu menyatakan Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kamu menyatakan Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, thank you Lord, thank you Jesus, haleluya. Yes, haleluya. Biarlah kami senantiasa menyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih tak terhingga atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Memberikan kesempatan buat kami Tuhan menjadi milik Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian syukur kami atas kebaikan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah setiap hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Dan diberikan Tuhan kiranya kemampuan kepada kami untuk melakukannya. Karena kami tahu Tuhan sangat baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk semua yang melayani, yang bermain musik, semua ya, MC Singer, operator semua. Tuhan berkati kita. Pada ibadah yang kedua sama seperti ibadah yang pertama, firman Tuhan ya, yaitu yang berjudul jangan melupakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat, kita berpikir banyak orang baik, banyak orang melakukan kebaikan. Tetapi ukuran kebaikan itu adalah Tuhan sendiri. Kita melihat dari firman Tuhan dari Raja Daud di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai yang kelima. Kita akan baca bergantian. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima, saya pertama, Bapak Ibu kedua, nanti ayat yang kelima kita bersama-sama. Demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah nama yang kudus hai segenap batinku. 2. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. 4. 5 kita sama-sama, 2, 3. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Raja Daud memerintahkan kepada jiwanya, hai jiwaku pujilah Tuhan. Dan jangan melupakan kebaikannya, berarti ada hal
yang dirasakan oleh Raja Daud tentang hidupnya, bahkan apa yang dia lihat tentang orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dia berkata kepada jiwanya, memerintahkan kepada jiwanya, supaya pujilah Tuhan, ya hai jiwaku, supaya jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan itu baik. Mengapa Tuhan disebut baik? Karena baik itu adalah sifat daripada Tuhan yang tidak pernah mengandung kejahatan. Kita bandingkan dengan manusia, sebaik apapun manusia, masih ada kecenderungan di dalam hatinya itu tentang hal-hal yang tidak baik. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu adalah hakikatnya baik, sifatnya baik. Dan itu tidak berubah. Kemudian sifatnya yang baik tadi memiliki kasih dan belas kasihan. Kemudian mempunyai kemurahan yang tidak terbatas. Kalau manusia, kita kemurahannya terbatas sepanjang kita menyenangkan seseorang itu, atau orang lain menyenangkan kita, atau orang itu dapat kita berikan sesuatu yang dapat menyenangkan dia sehingga dapat menyenangkan kita, itu manusia. Tetapi di sini Tuhan tidak terbatas. Apapun yang dilakukan manusia terhadap Tuhan, ketika ada di dalam dosa pun, kemurahan Tuhan itu tetap terbuka. Tuhan tidak pernah tertutup untuk mengampuni segala dosa. Kalau manusia bisa saja tertutup. Ya. Tidak mau menerima pengampunan, tidak mau menerima maaf daripada orang lain. Tetapi Tuhan tidak pernah seperti itu. Dan tidak terbatas kasih kemurahannya. Kemudian memberikan pengampunan dosa. Ya. Ketika Tuhan memberikan pengampunan dosa, itu kekal. Dan Tuhan tidak pernah mengingat dosa-dosa yang lama. Tetapi kalau manusia biasanya bisa mengungkit, ya, bisa mengingat. Ketika kembali kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang orang itu kehendaki, bisa juga dia dulu juga begini, dulu juga begitu. Ya. Tetapi Tuhan tidak. Jadi memberikan pengampunan dosa dengan sempurna. Kemudian memberi berkat rahmat secara cuma-cuma. Bukan memilih-milih. Ya. Golongan ini, hasta ini, bangsa ini, suku ini. Ya, jadi memberi berkat secara cuma-cuma, bahkan di dalam situasi dan kondisi yang tidak baik, bahkan di dalam penderitaan, dia tetap memiliki rencana baik. Membuatnya standar kebaikan atau tertinggi yang layak disyukuri dan diteladani. Jadi ada satu contoh yang bisa kita teladani, ya karena kita para rasul, kemudian Madam Teresa, masih ingat ya orang India? Ya. Mungkin bagi manusia standar secara manusiawi mungkin dia adalah orang yang paling baik dibanding dengan kita. Tapi di atas itu ada standar yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan juga mengasihi Madam Teresa itu, ya, dia memungut orang-orang di jalanan, ya, memelihara mereka, meninggalkan singgasananya yang seharusnya dia bisa tinggal di hotel berbintang, tetapi dia tinggalkan semuanya itu, dia memungut orang, memelihara mereka yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dipedulikan orang lain, bahkan saudara-saudaranya, tetapi dia mengambil, memelihara, mengobati mereka di sepanjang hidupnya, maka dia terkenal, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi Tuhan lebih lagi, bisa menjangkau semuanya tidak terkecuali. Ya, itulah kehebatan Tuhan, itulah kebaikan Tuhan yang layak kita syukuri dan itu layak dan harus kita teladani. Sama seperti Madam Teresa tadi yang meneladani kasih Kristus yang berkorban bagi dirinya, baik juga bagi kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, sifat dan tindakan kebaikan Tuhan kita lihat itu di dalam penciptaannya yang sempurna, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Jadi semua yang diciptakan Tuhan itu berasal dari kebaikan, bukan dari kebencian, ya. Dan Dia mengasihi semua ciptaannya, tidak terkecuali atau tanpa terkecuali. Apapun yang diciptakan Tuhan, Tuhan mengasihinya.
terlebih-lebih manusia yang diciptakan dengan tangannya sendiri, dipola, dibentuk dengan tangannya sendiri, diukir dengan tangannya sendiri. Sangat dikasihi, ya, sangat disayang oleh Tuhan. Itulah bukti kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Dia juga pengasih dan pengampun. Tuhan mengampuni yang bersalah. Sekali lagi, Tuhan mengampuni yang bersalah dan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Menerima yang lemah dan memberi belas kasihan kepada semua orang yang berseru kepadanya. Ya, selain daripada menerima yang bersalah, mengampuni yang bersalah, menerima orang yang lemah, yang tidak berdaya, orang yang putus asa, orang yang menderita, orang yang kesulitan, orang yang kesusahan. Diterima oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 65 ayat 3. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Semua yang hidup, kata pemazmur. Hanya kepadamulah datang. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan. Dan Tuhan mengasihi semua yang Dia ciptakan. Karena tadi kan dipola, dibentuk dengan tangannya. Tuhan tidak berfirman kepada manusia, khususnya manusia, "Hei manusia jadi." Maka jadi seperti kita ini, enggak. Berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Dengan berfirman, jadilah terang, jadilah indah dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi secara khusus kepada manusia, ya. Jadi engkau mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Kemudian Allah yang baik adalah Allah pemberi berkat dan rahmat. Dia memberikan karunia rahmat secara cuma-cuma. Ya, mengangkat manusia menjadi anak-anaknya dengan hak dan keistimewaan. Keistimewaannya kalau kita lihat itu, dia katakan itu menjadi milik pusakanya, menjadi biji matanya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita diangkat dari belenggu dosa, dari lumpur dosa, dari ketidakberdayaan. Dipulihkan kita, dibenarkan oleh Tuhan. Itulah Tuhan yang baik. Kalau manusia yang baik mungkin, ya saya bantu, selesai. Tetapi Tuhan selamanya baik. Ya, tidak berhenti kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka standar kebaikan Tuhan adalah standar yang tertinggi. Segala sesuatu yang dilakukannya layak disetujui. Layak kita harus setuju bahwa Tuhan adalah standar kebaikan. Karena manusia tidak bisa kita anggap sebagai standarnya. Karena manusia itu masih bisa berbuat kejahatan. Ya, karena manusia bisa berbuat kejahatan. Kemudian bahkan dalam kesulitan pun Allah itu tetap baik. Bahkan dalam penderitaan sekalipun. Umatnya percaya atau kita sebagai orang percaya memiliki rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita itu. Jadi Tuhan itu kita anggap baik atau kita buat menjadi sesuatu yang baik bukan ketika Dia memberikan sesuatu hal yang berharga, contohnya kekayaan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan semuanya tercapai, bukan itu membuat Tuhan itu standarnya baik. Bukan, tapi justru dalam situasi dan kondisi yang sulit, di dalam penderitaan, ya, Tuhan itu tetap menjadi standar yang baik. Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan ujian itu kepada kita supaya kita lebih mengenal Tuhan dengan dalam. Supaya kita mempunyai perenungan bahwa dengan diri kita ternyata kita tidak bisa, tidak mampu. Harus ada yang kita butuhkan, yaitu siapa? Standar yang tinggi tadi, Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang baik dan setia. Ya. Setia itu berarti tetap tidak berubah. Kalau manusia bisa berubah, bisa Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, manusia bisa berubah. Kemudian bagaimana kebaikan Tuhan itu dapat terlihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Melalui pengalaman hidup. Harus punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Suka maupun duka membentuk kita untuk lebih mengenal kebaikannya. Jadi jangan hanya untuk suka, menyenangkan, kesenangan. Ya, membuat kita
Punya pengalaman, oh dulu Tuhan saya berdoa ini dikabulkan, itu pengalaman saya luar biasa. Oh ketika saya berdoa Tuhan langsung jawab, itu pengalaman luar biasa. Bukan itu saja Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan kadang, saat atau di dalam penderitaan sekalipun sakit penyakit pun, Tuhan itu tetap baik. Lewat itu kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Amin. Karena masalah kesulitan itu membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kita lebih mengenal Tuhan siapa Dia sesungguhnya. Kemudian bagaimana kebaikan Tuhan itu terlihat dalam kehidupan kita? Melalui hubungan pribadi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang tahu bagaimana hubungan secara pribadi kepada Tuhan. Ya. Yang pasti, udah pasti lewat doa yang pertama, hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin kita berdoa masuk kamar, bersujud di kamar. Ya. Dan doa itu tidak dibatasi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mau 1 menit, 2 menit, 1 jam, 3 jam. Mau seharian Bapak Ibu Saudara-saudara berdoa berhubungan dengan Tuhan. Tidak ada yang melarang. Ya. Sepanjang lebih banyak kita berdoa kepada Tuhan, akan kita lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Lebih banyak akan mengenal jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada hikmat bijaksana yang diberikan oleh Tuhan. Jadi berdoa itu penting dan perlu. Supaya Tuhan membuka pikiran kita ini. Memberikan pencerahan kepada pikiran kita. Untuk melakukan hal yang baik. Sehingga kita dapat mengatakan Tuhanku baik, Tuhanku ajaib, Tuhanku baik, Tuhanku setia. Seperti itu. Ya. Kemudian melalui hubungan pribadi tadi dapat berdoa menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya karena Dia peduli. Tuhan peduli Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, jangan merasa sendiri. Ya. Jangan merasa tidak ada yang peduli. Kalau manusia tidak ada yang peduli, Tuhan peduli sama Ibu Saudara-saudara. Amin. Peduli. Dia memperhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Kemudian menjadi teladan. Kita sebagai umat Tuhan dipanggil ya untuk meladani kebaikan Tuhan. Kalau kita katakan Tuhan baik, kita juga harus berbuat baik. Ya. Kemudian mengasihi, mengampuni dan melayani sesama. Mengasihi bukan hanya ucapan saja, tetapi dilakukan dengan tindakan. Ya, kemudian mengampuni. Pengampunan ini yang paling sulit sebenarnya. Bapak Saudara-saudara, kalau dia nggak benar-benar menganggap bahwa Tuhan itu baik dalam hidupnya, mengampuni orang itu sulit. Orang bisa memendam pergumulan amarah di dalam hatinya terhadap orang lain, yang menjadikan itu menjadi penyakit di dalam tubuhnya. Makanya kita sering katakan, lepaskan pengampunan, ya. Gitu. Jangan pernah memendam kesalahan orang. Jangan pernah menyimpan kesalahan orang. Lepaskan pengampunan karena Tuhan juga melepaskan pengampunan kepada kita. Ya. Dan melayani sesama. Lakukanlah apa yang dapat kita lakukan. Dan jangan memaksakan diri. Lakukanlah itu dengan sukacita. Lakukanlah itu dengan rela hati. Jangan bertindak dengan terpaksa. Karena seperti itulah Tuhan kita. Dengan rela, Dia mau berkorban. Mengangkat kita tadi, orang yang sudah tidak layak, dilayakkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, coba kita bayangkan. Orang yang tidak pantas, diangkat lagi menjadi pantas. Orang yang tidak berguna, jadi berguna. Tuhan siapa yang ada seperti itu? Di mana kita dapat kebaikan seperti itu? Hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan baik karena sifat dasarnya adalah kebaikan dan tindakannya senantiasa mencerminkan kasih. Semua tindakannya, semua apa yang Tuhan lakukan itu menunjukkan kasih di dalam kehidupannya. Dan rencana yang sempurna untuk semua ciptaannya, meskipun terkadang sulit untuk dipahami.
Kadang-kadang kan sulit dipahami. Kalau kita baca ceritanya Ayub, kalau kita nggak renungkan benar-benar itu, kita juga sulit. Mengapa orang sesale itu Ayub bisa menderita sedemikian? Orang yang paling saleh di bumi, orang yang paling dikasihi Tuhan, tapi Tuhan berikan cobaan, ya, sampai segala sesuatu yang dia miliki, harta dan anak-anaknya pun habis, sampai tubuhnya pun menjadi sarang penyakit yang secara manusia sulit untuk disembuhkan. Bukan hanya fisiknya yang dihina, tapi jiwanya pun terkoyak oleh istrinya. Saudara-saudara, terkoyak, saya kasih istilah terkoyak oleh istrinya. Masihkah kau sembah, bahasa kita, masihkah kau ikut Tuhanmu itu? Masihkah kau sembah Tuhanmu itu? Kata Ayub, masakan engkau hanya bisa menerima yang baik? Ya kan? Dan di akhirnya Ayub berkata, sekarang saya baru mengerti. Sekarang saya baru memahami. Yang saya katakan tadi, uang yang terkadang sulit untuk dipahami manusia. Baru di dalam perjalanannya itu, di akhir dia katakan itu, sekarang bukan kata orang lagi. Saya sendiri yang mengalami. Aku yang ada di dalamnya. Baru aku mengerti Tuhan. Mataku melihat, bukan kata orang. Bapak Ibu sendiri kadang-kadang memang sulit dipahami. Kalau kita nggak mengenal Tuhan itu secara dalam di dalam menjalani hari-hari hidup kita akan menjadi sulit seperti Ayub menerima ya segala keadaan itu dengan berkata bahwa Tuhan itu baik. Coba kita bayangkan istrinya, masa kau ikut Tuhan yang seperti itu? Tapi dia katakan, jangan hanya menerima yang baik, kamu bersyukur. Ya. Tapi bahkan di dalam kesulitan sekalipun penderitaan, bahkan sakit penyakit, kita katakan Tuhan itu selalu baik. Amin. Ya. Supaya kita jangan nanti berteriak, Tuhan kenapa ini? Tuhan kenapa itu? Jadi bertanya terus kita di sepanjang hidup. Ya. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman pendahulu kita yang ada tertulis di Alkitab, khususnya Ayub. Kalau begitu kenapa kita sering melupakan kebaikan Tuhan? Apa masalahnya manusia? Cenderung kita mengingat doa yang belum dijawab. Siapa doanya yang belum dijawab? Ada? Banyak. Maksudnya jadi jangan menjadi melupa 1000 doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Jangan gara-gara satu doa yang tidak dijawab Tuhan atau belum terjawab oleh Tuhan, melupakan 100, 200, 1000 doa yang sudah kita terima. Jangan lupa. Siapa yang bisa menghitung-hitung berkatnya Tuhan? Tidak ada? Tidak bisa kita hitung berkatnya Tuhan, baik saudara. Terlalu banyak. Itulah kebaikan Tuhan. Jadi kalau ada masalah jangan langsung menjerit. Kenapa dan kenapa ya? Kenapa jangan, aduh Tuhan. Tapi katakan Tuhanku engkau baik. Ya, Tuhanku ajaib. Kalau kita katakan Tuhan baik itu akan memberikan keteduhan dalam hati kita. Kalau kita bersyukur maka itu akan memberikan kesembuhan roh jiwa kita. Enggak memberontak di dalam. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian mengapa kita sering melupakan Tuhan? Karena menganggap napas yang kita masih miliki, kesehatan, keluarga, itu hal yang biasa saja. Ya. Kalau besok saya masih hidup, ya biasa saja. Besok kamu mau kemana? Itu mah biasa. Itu bagi orang yang tidak menganggap bahwa Tuhan itu baik. Tapi kalau kita masih bangun hari ini dari kemarin, pagi-pagi kita akan, haleluya Tuhanku baik. Itu karena kebaikan Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagi yang menganggap bahwa Tuhan itu benar-benar baik dan merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya.
Kemudian mengapa kita sering melupakan Tuhan? Karena ada kesombongan. Merasa keberhasilan itu usaha sendiri, saya mampu, saya pintar, saya lihai, saya cerdik, saya pandai. Apapun bisa saya lakukan. Itu yang membuat kita kadang-kadang menjadi sombong, lupa Tuhan. Ya. Kemudian kadang-kadang yang membuat kita lupa itu masalah dan persoalan hidup yang kita alami, yang terasa berat itu kadang mengalihkan perhatian kita dari kebaikan Tuhan. Ya, bisa. Kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, tidak yakin kebaikan Tuhan, kalau datang masalah, itu bisa mengalihkan perhatian kita. Apalagi ada orang lain bergosip, ngapain kamu begitu-gituan, terlalu rohani amat juga, gitu. Terlalu rajin juga. Ya kan, yang baik sama yang tidak baik sama-sama mati. Ya semuanya memang mati, tidak ada yang tidak mati, hanya Tuhan yang kekal. Ya. Kalau ada kata-kata yang seperti itu. Jadi jangan persoalan hidup mengalihkan bahwa kita katakan Tuhan itu tidak baik. Jadi walaupun ada masalah, pergumulan, penderitaan dalam kehidupan kita, fokus kepada Tuhan. Karena kita sudah merasakan di sepanjang jauh perjalanan kita, sampai di mana hari itu kita merasakan, mengalami hal itu, kita katakan bahwa Tuhan tetap baik. Mari kita baca dulu Bilangan 11 ayat 18. Saya akan bacakan buat kita. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bapak saudara-saudara, ini karena persungutan. Siapa yang memberi kita makan di padang gurun ini? Gak ada daging. Di Mesir walaupun kita menderita tapi masih bisa kita menemukan daging. Mereka marah kepada Musa. Sehingga datang firman Tuhan ini kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Mereka lupa apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan mereka. Ya. Mereka tidak mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup mereka. Melupakan kebaikan Tuhan di sepanjang perjalanan mereka sampai saat di mana mereka meminta daging. Kalau kita berpikir, berbuat secara logika, Bapak saudara-saudara, ketika mereka itu ada di batas akhir, di mana mereka itu ada di tepi laut atau pantai, yang sudah tidak bisa secara akal manusia untuk dilalui, kecuali ada kapal yang banyak. Nggak mungkin karena mereka itu jutaan orang, berapa ribu kapal yang harus. Ya kan? Sementara ketika mereka melihat tentara Firaun ada di belakang. Dan tentara Firaun melihat ada musuhnya di depan. Apa yang ada di pikiran kita kalau kita dalam situasi itu? Panik. Bapak saudara-saudara. Tapi Tuhan baik mengasihi mereka. Bukan hanya mereka disuruh keluar, dibiarin begitu. Tapi Tuhan menjaga, memelihara mereka, menyelamatkan mereka. Itulah kebaikan Tuhan. Jadi kalau sampai saat ini kita masih ada, bahkan segala sesuatu yang kita punya, kita miliki, termasuk kesehatan, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Amin. Jadi jangan melupakan Tuhan. Ya. Kemudian terbuai kenyamanan, itu yang membuat kita kadang-kadang lupa Tuhan. Terbuai, nyaman, udah punya kedudukan, atau udah punya duit apapun bisa saya beli. Tidak bisa Bapak saudara-saudara, kembali kepada COVID. Ya, saya tidak ceritakan, tapi ingat COVID. Kaya miskin di rumah. Jangan keluar semuanya. Jadi jangan terbuai dengan kenyamanan. Seberapa banyak pun uang kita itu tidak jaminan. Ya. Jadi terbuai dengan kenyamanan saat keadaan baik. Kita cenderung lupa bagaimana dulu kita sangat tergantung kepada Tuhan.
Jadi kadang-kadang kita menganggap bahwa kesuksesan itu karena, memang saya pintar, karena kuat. Kalau saya nggak bekerja keras, saya nggak bisa menghasilkan. Betul, tetapi jangan lupakan Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan memang saya bekerja 2 kali lebih mereka, 2 kali keras daripada mereka. Memang disuruh bekerja keras, tetapi jangan melupakan Tuhan di atas semua apa yang kita lakukan. Amin. Kemudian mengapa lupa? Karena mengejar hal duniawi, menomorsatukan materi, khawatir, kemudian mencari perlindungan kepada hal-hal yang lain, menyebabkan kita menjadi lupa kepada Tuhan. Banyak orang, bukan hanya orang tidak percaya, termasuk orang Kristen, kalau sakitnya udah menahun, pergi ke dukun, pergi yang dikatakan itu orang pintar, menurut orang duniawi. Wah, di sana katanya bisa sembuh, hanya cuma ditiup. Ibaratnya, hanya disembur, sembuh. Bapak saudara-saudara, Tuhan memberikan kuasa juga kepada setan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tentunya kalau Tuhan kehendaki sama seperti kepada Ayub. Ya, Tuhan berikan kepada dia seperti itu. Jadi kalau dia bisa menyembuhkan, apakah kita yakin dengan dia? Atau kita kepada Tuhan yang baik tadi? Bapak saudara-saudara. Ya. Kalau berdagang itu harus punya penglaris. Ya, supaya laku, orang berjubel sampai antri berapa ratus meter. Kalau kita udah antri sampai 100 meter itu curiga Bapak saudara-saudara. Ya. Sementara di sebelah sepi, dagangan sama. Di sini udah antri dari pagi, tapi di sebelah belum ada 10 orang pun, ibaratnya. Tapi bagi orang percaya tidak perlu pakai begituan, cukup dengan mengandalkan kebaikan Tuhan. Kita katakan, Tuhan engkau baik, ini yang dapat saya lakukan, berkatilah. Pasti Tuhan akan memberkati, amin. Seperti itu, jadi kita harus berbeda dengan orang lain. Kemudian lupa kita akan kenikmatan yang Tuhan berikan. Tadi karena sudah nyaman itu membuat kita lupa, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang sudah kita rasakan sampai hari ini, kadang-kadang kita menjadi lupa. Kemudian itu sifat alami manusia. Manusia itu lebih cenderung mungkin melakukan kesalahan-kesalahan daripada benar. Bagaimana untuk mengatasinya? Makanya dikatakan tadi harus mengalami kebaikan Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Kemudian lupa penyertaan Tuhan, itu yang buat kita lupa. Kita merasa bahwa kita tidak pernah disertai Tuhan. Padahal di atas saya katakan tadi Tuhan itu peduli. Melihat setiap hati kita, memperhatikan. Melihat satu persatu. Kemudian mari kita lihat Mazmur 103 tadi. Kebaikan-kebaikan yang Raja Daud rasakan. Yang dituliskan di dalam Mazmur itu. Dikatakan di situ, Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Ini adalah kebaikan terbesar karena penyelamatan jiwa kita Bapak saudara-saudara. Mengampuni, tadi saya disinggung bagaimana Tuhan mengampuni dan tidak pernah mengingat apa yang pernah kita lakukan. Tuhan itu sangat mengasihi karena begitu besar kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 itu, ya saya tidak akan bacakan itu. Seperti itulah kasihnya Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan dewa apapun yang tidak bisa melakukan seperti kasih Tuhan yang lakukan di dalam kehidupan ini. Tidak ada di dunia ini. Tidak ada siapapun. Ya. Bahkan 1 Timotius 2 ayat 4 dikatakan di sini, yang ku kehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Semua tidak terkecuali siapapun. Tuhan mau semuanya diselamatkan. Itulah karena kebaikan Tuhan. Kalau kita ibaratnya nih ada manusia, ya kalau kita ya jangan berpikir seperti biarin aja dia dah. Mau ke neraka gitu. Biarin aja, mau ke laut. Ya. Kan ada aja orang yang begitu. Kadang kalau kita udah nasihati tidak bisa, udah nasihat udah nggak bisa, kita kasih ini nggak bisa, kita ini nggak bisa. Orang, ya udah, kamu pergi aja, kemana kamu mau. Seperti itu. Tapi kalau Tuhan tidak, tetap terbuka hatinya,
terbuka tangannya. Jadi pengampunannya itu, kasihnya itu sempurna. Makanya dikatakan tadi sebagai standar tertinggi. Kemudian pemulihannya. Ia menyembuhkan penyakit dan menebus hidup kita dari lubang kubur, yaitu kebinasaan. Yang seharusnya kita ini binasa, masuk neraka jahanam, kata firman Tuhan. Tetapi Tuhan mengangkat, Tuhan menyelamatkan kita. Saudara-saudara, ya. Kemudian ia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat, bukan dengan hukuman yang layak kita terima. Bukan dengan hukuman yang layak. Yang hukuman yang layak itu sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus di kayu salib. Yang seharusnya kita yang disalib. Itu ditimpakan kepada Yesus. Ya, ketika Yesus katakan selesai, maka selesailah dosa kita bagi orang yang percaya kepadanya. Kemudian ia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat, bukan dengan hukuman tadi. Bahkan dia menerima kita menjadi biji mata, menjadi anak pilihan, menjadi yang istimewa. Kemudian pembaharuan di ayat yang kelima, ia memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, sehingga masa muda kita menjadi baru seperti burung Raja Wali. Mazmur 119 ayat 68 dikatakan di sana, engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, pemazmur ini berkata bahwa Tuhan itu baik dan selalu dan senantiasa berbuat baik. Dia kata, ajarkanlah itu kepadaku, tanamkanlah itu kepadaku Tuhan, ingatkanlah itu kepadaku. Supaya aku melakukan ketetapanmu itu. Supaya aku melakukan menjalankannya di dalam setiap kehidupan saya. Karena dikatakan tadi di awal itu menjadi teladan. Kalau menjadi teladan, semua apa yang Tuhan lakukan, kita akan lakukan. Kemudian dampak jika kita mengingat kebaikan Tuhan. Yang pertama itu, ya udah pasti Tuhanku baik. Ucapan syukur, Bapak Ibu saudara-saudara. Hati yang ingat akan Tuhan akan selalu penuh dengan sukacita, pujian. Daud katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Ada masalahnya Raja Daud? Banyak. Tapi di atas masalah itu Tuhan masih lebih baik daripada masalahnya. Ya, makanya dia katakan jiwaku. Kenapa sih harus memerintahkan jiwanya? Ada apa sebenarnya? Ada gunda gulana Bapak Ibu saudara-saudara. Tadi kan yang baik sama yang tidak baik itu kan tarik menarik. Mempengaruhi. Jadi dia harus memerintahkan kepada jiwanya, jiwaku, puji Tuhan. Katakan Tuhan itu baik. Jadi nggak terpengaruh dengan hal yang buruk. Kalau kita udah agak melenceng, Tuhanku baik. Kira-kira begitu sederhananya. Ya. Kemudian dampak jika kita mengingat kebaikan Tuhan, membangun iman di masa sulit. Di masa sulit itu jangan menangis, meraung-raung, berteriak, tetapi justru membangun iman kita. Ya. Jika kita ingat Tuhan penuh penolong masa lalu, kita akan percaya Dia juga akan menolong kita di masa depan. Amin. Dalam kesulitan atau penderitaan, kita yakin ada rencana Tuhan yang baik untuk membentuk karakter kita. Ya. Dan membawa kebaikan yang lebih besar meskipun sulit dipahami oleh akal manusia. Walaupun sulit, sepertinya kita nggak mengerti kenapa ya Tuhan. Saya udah banyak berdoa, gitu. Tapi sama seperti Ayub tadi, di akhir dari penderitaannya itu dia katakan, baru aku mengenal Tuhan. Tapi justru di dalam kesulitan itu kita akan mengenal Tuhan lebih dalam. Kita akan berkata dan bersyukur, Tuhan Engkau baik. Ya, Tuhan luar biasa begitu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan semua, ya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita katakan Tuhan itu baik, berarti kita harus mengasihi Dia sepenuhnya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita ini adalah orang yang terpanggil, orang yang sudah diangkat tadi, orang yang sudah dipulihkan tadi. Dalam rencana Tuhan, bukan dalam rencana kita Bapak saudara-saudara. Ya. Itu rencana Tuhan.
Kalau dengan rencana kita sendiri tidak mungkin. Karena saya pun tidak pernah merasakan berpikir bahwa saya bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudara, bertemu dengan gembala. Ya. Kita bisa bertemu dan bercerita tentang firman Tuhan. Kita bisa seperti ini karena rencana Tuhan. Melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang akhirnya kalau itu dalam ada kehidupan kita menghasilkan kerendahan hati. Saudara-saudara, kalau ada tadi ucapan syukur, ya kita merasakan bahwa kesulitan ini akan membuat saya semakin dekat membangun iman saya kepada Tuhan. Ya walaupun dalam kesulitan, maka itu akan menghasilkan kerendahan hati. Ya. Lemah lembut jadinya. Ya Tuhan terima kasih. Tuhan baik gitu. Jadi tidak ada lagi persungutan Bapak Saudara-saudara. Karena kita rasakan semua bukan karena saya Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Itu nanti yang timbul dari hati kita. Bukan karena kuat dan gagah saya. Tapi Tuhan yang hebat. Nah itu yang muncul dari dalam hati kita. Jadi kemudian langkah sederhana akan dapat kita lakukan. Bagaimana cara agar kita tidak dapat melakukan Tuhan. Kita memiliki catatan-catatan kecil. Sebenarnya kalau ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ada yang pernah catat? Wah, tanggal sekian dulu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab. Suatu saat bisa kita buka itu. Wah, udah banyak yang Tuhan buat. Jadi kalau ada masalah, kita bisa berenung. Kenapa saya harus bersedih? Tuhan ternyata lebih daripada yang saya minta Tuhan sudah berikan. Lebih daripada apa yang pernah saya mau Tuhan sudah buat. Itu membuat perasaan kita ini menjadi bahwa, wah Tuhanku hebat. Tuhanku baik. Gitu. Jadi catatan itu sebenarnya penting. Peristiwa-peristiwa di mana masa-masa suka dan masa-masa sulit kalau kita tulis itu membuat kita itu menjadi ada satu perasaan bagaimana Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Kemudian selain memiliki catatan-catatan tadi, bersaksi. Ceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Karena itu bisa menguatkan. Ya, kesaksian itu penting. Itu karena itu adalah pengalaman hidup orang. Tadi pagi ada yang bersaksi satu, Bu Yanti. Ya, dia udah serempet mobil, ditabrak mobil, motor atau apa itu, tapi dia selamat. Kenapa? Karena dia mengingat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau menurut dia pandangannya itu, wah bahaya celaka. Tapi dia bilang itu puji Tuhan. Nah masih bisa berkata puji Tuhan. Berarti dia merasakan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Nah seperti ini. Tanggal sekian saya ditabrak motor. Tapi saya selamat. Tuhanku baik. Ya kan. Suatu saat dia mendapatkan sesuatu masalah. Dia baca. Oh dulu saya tabrak motor tapi Tuhan sudah tolong. Hari ini juga saya pasti ditolong Tuhan. Nah itu akan timbul Bapak Saudara-saudara yang seperti itu membuat hati kita sama seperti Raja Daud membangkitkan jiwanya. Kemudian berdoa sebelum beraktivitas. Ini sebenarnya tidak perlu diceritakan. Ya, semuanya kita harus pasti akan lakukan ini dan sudah kita lakukan. Kemudian merenungkan firman Tuhan. Ini berulang-ulang juga kita sebutkan Bapak Saudara-saudara, bacalah firman Tuhan itu ya. 1 pasal 2 pasal, 3 pasal atau berapapun satu hari Bapak. Berikan waktunya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Berulang-ulang saya katakan itu kalau main HP kita bisa berjam-jam. Ketawa sendiri, cekikikan sendiri. Lama-lama dilihat orang, oh itu masih sehat apa enggak gitu. Karena udah ketawa sendiri. Itu. Jangan sampai seperti itu, berikan waktunya. Ya. Tuhan menghargai loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan menghargai. Kalau kita anggap Tuhan itu baik, ya. Masa Tuhan cuma kita menerima kebaikan, kita enggak mau membalas kebaikan Tuhan dan membaca firman Tuhan. Jadi merenungkan firman Tuhan, tuliskan ayat-ayat hafalan yang biasa berbicara kepada kita. Seperti Mazmur 23 itu kan bercerita tentang bagaimana penyertaan Tuhan yang utuh di dalam kesulitan. Kalau kita bahas, kita renungkan satu persatu itu firman Tuhan, itu bagaimana sebenarnya penyertaan Tuhan di dalam kesulitan. Ya,
bagaimana kesetiaan Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya saat-saat di dalam hal-hal yang terpuruk sekalipun. Ya, Bapak saudara-saudara, baca Mazmur 23 itu. Bagaimana Tuhan melayani kita, menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan membentengi segenap kehidupan kita. Ya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ada yang pernah kekurangan di sini? Ada yang pernah kekurangan? Tidak ada kan? Amin. Puji Tuhan. Karena itu janji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Ratapan 3 ayat 22 23 dikatakan di sana, Ratapan 3 22 23. Ini kita baca bersama-sama ya. 1 2 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Luar biasa. Amin. Selalu baru, berganti setiap waktu. Kesimpulannya Bapak Ibu saudara-saudara, apabila kita melupakan kebaikan Tuhan, membuat kita menjadi orang yang bersungut-sungut. Jadi mulai hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan, jangan bersungut-sungut lagi ya. Amin. Syukuri semuanya apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kemudian, kalau kita kehilangan kebaikan, melupakan kebaikan Tuhan, jadi kita bisa menjadi kehilangan sumber kebahagiaan. Tidak ada rasa kebahagiaan. Ya, kalau kita melupakan kebaikan Tuhan itu tidak ada rasa bahagia di dalam. Yang ada dongkol, marah. Ya, kemudian kalau kita melupakan Tuhan akan kehilangan petunjuk dan perlindungan. Kalau kita lupa Tuhan kan tidak baca firman Tuhan, tidak merenungkan, tidak berdoa, petunjuk siapa yang mau kita mengarahkan kita? Atau kita pergi seperti yang saya katakan tadi, ke orang pintar, dan kepada siapa kita akan berlindung kalau kita melupakan Tuhan? Tidak ada Bapak Ibu saudara-saudara. Oleh karena itu jangan kita melupakan Tuhan. Dan marilah kita perintahkan kepada jiwa kita seperti Daud. Setiap saat Bapak Ibu saudara-saudara, kalau merasa lemah, merasa lesu, merasa tidak bergairah, katakan, hai jiwaku. Seperti Raja Daud. Pujilah Tuhan. Dan ingatlah kebaikannya. Ya. Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia di sepanjang masa. Bukan sewaktu-waktu, tapi di sepanjang masa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur Bapa di surga, Tuhan baik. Yang senantiasa mengingat kami Tuhan, orang yang tidak layak Tuhan layakkan. Berilah hikmat bijaksana kepada kami untuk senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berguna. Karena Tuhan sudah menolong kami, membuat kami menjadi orang yang berguna Tuhan. Supaya lihat hidup kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan kami bawa pulang dan kami lakukan, kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Baik dalam usaha, pekerjaan, keluarga kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Sarmen yang sudah menjadi saluran berkat buat kita. Lewat kebenaran firman Tuhan yang selalu menguatkan dan menasihati kita untuk selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan kita. Kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya ajak untuk semua bangkit berdiri. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya pada-Mu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar. Bantang gunung batuku, kota benteng keselamatanku.
gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Takkan goyah, takkan gentar, takkanku kota benteng keselamatanku. Takkan gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Takkan gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Di dalam hadirat-Mu kami katakan, kami tidak akan goyah. Kami tidak akan gentar karena ada penolong kami yang baik yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan meteraikan firman Allah dalam kehidupan kami. Sudah panjang lebar hamba-Mu menjabarkan firman Allah, kami yakin Allah. Sudah ada beberapa di antara kami sudah meresponinya dengan benar di mata Allah. Bahkan yang belum ingatkan kami dengan kuasa roh Allah. Bahwa ada Tuhan yang baik yang menyertai kami. Standar Tuhan melebihi dari apapun kebaikan yang kami temukan di dunia ini. Engkau maha tinggi, Engkau maha ajaib. Dan kasih Tuhan tidak akan pernah terbatas dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang berbahagia, mempunyai Allah yang selalu ada bagi kami. Di saat kami menghadapi pergumulan yang berat, seberat apapun pergumulan, kami Tuhan tetap Engkau menyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Disinilah iman kami bertumbuh, disinilah iman kami semakin kuat. Dan kami diberikan kepada Allah pewahyuan daripada roh Allah, bahwa kami tidak sendiri. Ada Allah menyertai kami. Ada Tuhan dalam keluarga kami. Ada Tuhan dalam pelayanan kami. Ada Tuhan ketika kami bergumul. Engkau baik menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau akan memberikan kepada kami hati yang penuh ucapan syukur. Tidak ada kesungutan di hati kami karena Engkau menopang kami. Tidak ada kekhawatiran yang berkepanjangan dalam kehidupan kami karena Tuhan membackup kehidupan kami. Dari depan kami ada Allah, di belakang kami ada Tuhan mendorong kami untuk sampai kami Allah berjalan mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus yang ada di depan kami. Di atas hidup kami ada Roh Kudus, ada berkat Allah yang menyertai kami. Ya Allah ya Tuhan, mampukan kami untuk memiliki pemahaman yang dalam ya Allah tentang Engkau, tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani 2026 ini dengan penuh sukacita, dengan berkat dan damai sejahtera daripada Allah. Dijauhkan daripada kehidupan kami rasa sifat iri hati, tinggi hati, karena semua itu akan menghalang berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati merendahkan hati kami di hadapan Allah. Tuhanlah satu-satu yang kami tinggikan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kami mau berdoa buat teman-teman kami, beberapa di antara mereka yang tidak bisa hadir. Jikalau ada mereka kebanjiran, Tuhan tolong mereka, berikan mereka kekuatan dan kemenangan. Berikan kepada mereka ya Tuhan pemahaman yang benar, bahwa di dalam setiap keadaan mereka ada Tuhan menyertai. Hingga minggu depan kami boleh berkumpul kembali beribadah bersama-sama. Jikalau ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Ibu Aceh yang di dalam nama Yesus, kami mau berdoa mohon pemulihan daripada Allah. Jikalau ada di antara kami ada pergumulan di batin kami oleh karena masalah yang berat, tolong beri kepada kami kelegaan ya Allah, supaya tenanglah hidup kami, beban hidup kami terasa ringan, karena kami menyerahkan kepada Allah, kepada Yesus yang baik. Engkau selalu baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada di antara kami saat ini yang hadir di rumah Tuhan sedang mengalami masalah atau pergumulan atau sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kepada Allah. Kami tarik dengan iman kuasa kemenangan itu, bahwa kami pulang dengan kemenangan yang daripada Allah. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan saat ini cuaca tidak bersahabat, kami mohon
kepada Allah. Berikan kami perlindungan yang daripada Allah. Berikan kami kesehatan yang daripada Tuhan. Supaya kami tetap bisa beraktivitas untuk kami meneruskan kehidupan kami, meneruskan pelayanan kami, meneruskan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak terkendala oleh cuaca yang tidak bersahabat. Di dalam nama Yesus, sahabat yang sejati, Yesus Kristus selalu menyertai kami. Kami telah datang beribadah, mendengar firman Allah, menaikkan pujian di hadapan Allah. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Bapak Pendeta Sarmen diberkati, WL Singer, pemain musik multimedia, bagian asyir dan juga sound di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka. Buat teman-teman kami, sahabat kami yang berjualan untuk menunjang, menopang kegiatan dalam acara ulang tahun Paskah yang akan datang, Tuhan memberkati mereka. Kami mengumpulkan bersama-sama, kami memakai bersama-sama, kami pergunakan bersama-sama, kami akan nikmati bersama-sama. Berkatilah ya Tuhan setiap apapun yang kami lakukan dalam pelayanan kami, sehingga adalah kecukupan untuk meneruskan pelayanan kami bersama-sama. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena saudara dan saya mempunyai Allah yang selalu ada. Dia baik untuk kita semua. Dia selalu ada, Dia selalu menyertai, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Oleh sebab itu sekarang angkat tanganmu di hadapan Allah. Haleluya, haleluya. Kekuatan kuasa ilahi memampukan saudara untuk mengucap syukur di hadapan Allah. Oleh sebab itu pulanglah bersama dengan kekuatan daripada Allah Bapa di surga melimpah-limpah turun dalam kehidupanmu. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menjadi bagian hidupmu. Roh Kudus akan memampukan engkau untuk mengingat akan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kebaikan Tuhan tidak berhenti sampai hari ini. Kebaikan Tuhan selalu ada bagi kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Penyertaan berkat kebaikan Tuhan melimpah turun atas hidupmu dan engkau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, Bapa